warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Eno di channel Eno Official. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jangan lupa dukung aku dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol notifikasi untuk setiap updatean video-video terbaru aku lainnya. Di video aku sebelumnya yang menjelaskan tentang pinjaman KUR di tahun 2022, ada banyak sekali pertanyaan tentang kenapa pinjaman yang diajukan ditolak dan tidak disetujui. Nah, nanti saya akan memberikan penjelasan kenapa pinjaman kalian ditolak dan bagaimana solusi agar bisa langsung disetujui untuk pinjaman. Nah, di beberapa pertanyaan itu nanti akan kita bahas satu persatu apa saja alasan dan kenapa pinjaman yang sudah diajukan itu tidak disetujui atau tidak di-ACC oleh pihak bank. Nah, berikut adalah beberapa faktornya. Yang pertama adalah kalian pasti sudah memiliki pinjaman selain di Bank BRI atau misalnya mengajukan pinjaman di tempat lain. Pinjaman itu berupa pinjaman di leasing, kemudian koperasi, pay letter, dan karena pinjaman tersebut akan muncul di BI checking. Nah, selanjutnya pinjaman kalian ditolak itu adalah memiliki tunggakan. Nah, kalau misalnya pinjaman di tempat lain dan mengajukan kredit untuk konsumtif, karena KUR ini adalah untuk modal kerja, mengajukan pinjaman di bagian konsumtif itu masih bisa di-ACC dengan cara tidak melakukan kesalahan atau keterlambatan pembayaran. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari pengajuan KUR. Kalau misalnya ada telat, itu sekali dua kali mungkin ada penjelasan kenapa pinjaman itu terlambat. Tetapi kalau sudah setiap bulan pengajuannya itu selalu terlambat, nah itu bisa diartikan bahwa memang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran dan mengangsur pinjaman. Lalu usaha teman-teman itu tidak memenuhi kriteria seperti memiliki profesi yang tidak tetap dan tidak setiap bulannya ada, seperti misalnya kalian tukang jahit atau kuli bangunan, bisa tetap mengajukan pinjaman KUR, tetapi harus memiliki usaha lain, misalnya petani atau dia memiliki kebun karet. Nah, itu bisa diseimbangkan dengan profesi kalian seperti yang pendapatannya itu tidak tetap ya. Kalau memang lagi ada mungkin ada, tetapi kalau misalnya karena kalau profesi itu tidak setiap bulan dan tidak tetap untuk pendapatannya, jadi bisa dialihkan dengan usaha yang lain. Nah, kemudian untuk kelengkapan data itu harus benar-benar diperhatikan seperti KTP. Jadi kalau misalnya berdomisili di tempat A dan usaha kalian di tempat B, nah ini yang biasanya banyak juga terdapat kendala. Nah, solusinya biasanya dibuatkan surat keterangan domisili agar tetap bisa mengajukan pinjaman dengan usaha di kota B. Nah, untuk dokumen ini juga sangat diperhatikan ya dalam pengajuan pinjaman KUR. Di antaranya adalah kelengkapan KTP kalian, foto, kemudian SKU, dan juga jaminan yang akan dicek oleh petugas survei. Nah, ini mempengaruhi juga dari besaran pinjaman dan kemampuan bayar. Dan jika misalnya pinjamannya sudah lengkap, maka tidak kemungkinan ini langsung di-ACC sesuai dengan plafon yang kalian ajukan. Nah, lalu teman-teman misalnya sudah menjadi nasabah nih di Bank BRI. Nah, memiliki histori pembayaran yang buruk, kemudian ingin mengajukan lagi, meskipun itu terlambat 1 hari atau 2 hari, itu tetap mempengaruhi dari besaran pinjaman. Bisa juga ditolak atau diturunkan plafon pinjaman atau pengajuan pinjaman. Jadi diusahakan pembayaran tepat waktu, dan jika terdapat masalah bisa konsultasikan langsung ke petugas survei untuk mendapatkan solusi yang terbaik agar nama baik kalian bisa tetap baik di BRI maupun di tempat lain. Kemudian ada juga yang bertanya, kenapa Kak saya tidak punya usaha tetapi saya ingin mengajukan pinjaman? Nah, memang dalam pengajuan KUR ini persyaratannya adalah harus memiliki usaha dan telah berjalan selama paling cepat itu 6 bulan. Dan jika kalian tidak memiliki usaha, maka pengajuan kredit tidak bisa disetujui.
Maka sebaiknya untuk solusi teman-teman itu paling tidak kalian memiliki usaha meskipun kecil-kecilan. Jadi dimulai dari kecil untuk pengajuannya. Nanti setelah usaha kalian maju dan berjalan, tujuan dari penggunaan KUR ini sendiri adalah untuk memperbesar dan untuk menambah modal dari usaha kalian yang biasa itu bisa lebih besar lagi. Jadi ini tujuan KUR ini adalah untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, bukan untuk merintis usaha yang baru akan dimulai. Untuk solusi dari pengajuan pinjaman kalian agar bisa di ACC adalah pembayaran harus tepat waktu, tidak memiliki sangkutan di tempat lain, kemudian usaha ada dan cukup untuk melakukan pembayaran di setiap bulan. Lalu pengajuan yang sesuai kebutuhan dan tidak melebihi dari pinjaman, dan tidak dianjurkan untuk melakukan pinjaman dengan tujuan konsumtif atau pembelian barang. Nah, diusahakan pinjaman kalian itu harus lancar dan tidak ada sangkutan di tempat lain, dan mudah-mudahan pinjaman di ACC sesuai dengan pengajuan plafon yang diajukan untuk pinjaman KUR. Solusi lainnya adalah teman-teman semua jika memiliki pinjaman tetapi kebanyakan ada terlambat, itu harus dilunasi terlebih dahulu dan harus tidak bisa langsung diajukan karena itu ada kemungkinan tidak disetujui atau ditolak. Jadi diusahakan diambil dulu jaminan atau biarin aja di kantor. Setelah lebih kurang sekitar 6 bulan pembersihan nama, bisa mengajukan pinjaman kembali dengan plafon yang sesuai kebutuhan. Nah, saya berharap semoga teman-teman semua yang mengajukan pinjaman KUR ini cepat di ACC dan tidak ada proses yang menghalangi, dan semoga juga pinjaman dan usaha selalu lancar dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan terkait tentang pinjaman KUR, kalian boleh tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa terus dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol notifikasi untuk setiap updatean video-video terbaru aku lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.